Halo guys, jumpa lagi di channel Bayi Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Pasti sehat selalu ya guys. Hari ini kita mau membahas peralatan-peralatan yang biasa dipakai di kolam kura-kura air kita guys. Untuk peralatan yang pertama, adalah wadah kura-kura air kita guys. Jadi kalau kita bicara wadah itu bentukannya beda-beda ya guys. Jadi ada yang buatan pabrik, ada juga yang kalian bisa modifikasi, ada juga yang pakai kontainer biasa, dan ada juga guys yang paling keren, wadah yang diserupakan seperti alam aslinya guys. Itu keren banget guys. Tapi kembali lagi guys, kalian bisa menyesuaikan wadah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan ukuran kura-kura kalian, dan sesuai dengan biaya dan luas rumah kalian guys. Jangan sampai kalian juga merasa terbebani dengan ukuran wadah dari kura-kura kalian guys. Peralatan yang kedua guys, jadi kebutuhan untuk peralatan kura-kura air yang kedua adalah daratan ya guys. Jadi daratan itu penting banget buat kura-kura kalian untuk berjemur, dan dia juga untuk beristirahat. Jadi kalau kura-kura itu bukan bernafas dengan insang ya guys, dia bernafas dengan paru-paru. Nah, karena dia bernafas dengan paru-paru, dia butuh istirahat dan butuh tidur ya guys di tempat daratan ini. Nah, untuk daratan juga bermacam-macam tergantung dari tempat-tempat kalian. Ada juga yang seperti plastik seperti ini, dan ini bisa ditempel ya guys. Jadi kalau kalian punya kolam kaca atau kolam fiber atau apa, itu bisa ditempel. Nah, ketika ditempel ini, daratan airnya di sini, dan dia bisa naik di sini, dan dia bisa berjemur juga di sini. Yang selanjutnya daratannya adalah seperti ini guys. Ini bisa kalian taruh di daratan yang air yang tidak terlalu tinggi, dan ini bentukannya seperti batu, padahal ini terbuat dari resin ya guys. Ini bisa kalian dapat di online juga, di toko-toko online. Dan selanjutnya juga ada yang berbentuk plastik seperti ini. Ini cukup murah juga. Jadi ini bisa nempel di tempat-tempat kaca atau fiber-fiber kalian ya guys. Yang ditambah di sini, dan ini daratannya, dan ini bisa kasih kalian lampu juga, atau pada saat kolam ini mengenai matahari juga pas dipaskan di matahari pas daratannya ini. Jadi kura-kura bisa beristirahat dan juga bisa berjemur. Yang ketiga guys, kita pakai heater ya guys. Jadi heater ini penting banget sih menurutku, karena bisa menjaga suhu dari air ya guys. Jadi kalau kalian ditaruh di outdoor itu yang lebih bahaya, karena apa? Perubahan suhu yang cukup signifikan di area kolam outdoor bisa membuat kura kalian menjadi gampang sakit ya guys. Jadi kalau heater ini memang punya kelebihan bisa menjaga suhu air, tapi guys kekurangannya adalah listrik kita jadi makin lebih tinggi ya untuk penggunaan dari heater ini. Dan ini heater ini juga ada otomatisnya, jadi kita bisa atur suhu yang kita inginkan. Jadi kalau saran saya bisa pakai di suhu 30 sampai 31 derajat ya guys. Dan ini kalau baby sih, kalau saran saya wajib ya, karena baby itu lebih rentan sakit si kuranya. Dan saran saya juga untuk baby ditaruh di indoor aja, ditaruh bak yang sesuai, dan dikasih heater. Dan heater juga bermacam-macam ya guys. Ada juga heater yang mahal, dan ada juga heater yang murah. Ini saya punya, ini murah, ini sekitar 75 ribuan. Nah, kekurangan dari heater yang murah adalah dia tidak bisa stabil untuk otomatis heaternya. Jadi kalau airnya sedikit itu bahaya guys. Jadi bahkan itu bisa aktif terus. Jadi air itu bisa panas, bisa mendidih si kuranya. Jadi kalau kalian menggunakan heater murah ini, itu kalian bisa, kalau bisa airnya agak banyakan, supaya dia bisa otomatisnya tuh bisa berfungsi dengan baik lah. Nah, kalau kalian yang agak mahal sekitar 170 ribuan itu ada, atau mungkin 200 ribu, itu air sedikit pun dia bisa sensitif. Jadi dia bisa menjaga benar-benar suhu yang akurat, jadi nggak berbahaya buat kura-kura kalian guys. Jadi fungsi lain dari heater ini
antara menjaga suhu air yang 30 derajat tadi dan juga dengan suhu air yang 30 derajat kan agak-agak angkat-angkat kuku ya guys. Jadi itu bisa membantu kura-kura dalam memetabolisme tubuhnya guys, karena kura-kura butuh hangatnya, suhu hangat untuk mencerna makanannya dengan panasnya tadi ya guys. Yang keempat guys, peralatan selanjutnya guys yaitu adalah saklar lampu dan tempat lampunya ya guys. Jadi tempat lampu ini berfungsi untuk menaruh lampu untuk mengganti dari cahaya matahari jika kalian kura-kuranya di indoor ya guys. Nah, saran lampu yang saya sarankan untuk kura-kura adalah yaitu yang berbahan besi ya guys. Jadi berbahan besi seperti ini. Berbahan besi seperti ini itu bisa tahan panas karena lampu itu bisa nyala sampai hampir 12 jam bahkan bisa 24 jam. Terus yang kedua, di samping bahannya besi yang untuk yang rumahnya yang bisa menjepit lampunya ini terbuat dari keramik ya, bukan dari plastik. Jadi bisa tahan dengan panasnya lampu UVB atau UVA. Nah ini, dan terdapat juga saklar. Nah saklar lampu begini. Saklar lampu gini ya guys. Jadi saklar lampu ini juga berfungsi untuk mengatur jika kalian mematikan atau menyalakan lampu. Untuk tempat lampunya ada dua macam ya, yang saya ketahui. Yang ini ada jepitannya juga. Ini jepitannya fungsinya untuk menjepit rumah dari kolam kura kalian guys. Nah, yang selanjutnya ada juga yang berbentuk seperti ini. Jadi untuk saklarnya juga ada penjepitnya juga, dan ini ada fleksibelnya guys. Jadi bisa difleksibelin gini. Jadi dia bisa diatur posisi lampunya arahnya kemana. Ini ya tergantung menyesuaikan kebutuhan kalian ya. Jadi kalau kalian tempatnya bisa harus difleksibelkan seperti, belilah yang seperti ini. Dan ada juga tempat lampu yang punya penutup. Jadi dia di ujungnya gini seperti kop gitu, seperti corong gitu ya. Itu fungsinya untuk mengumpulkan, itu lebih bagus lagi untuk mengumpulkan sinarnya jadi satu titik sehingga cahaya dari lampu yang kalian berikan itu lebih maksimal diterima oleh si kura-kura air kita guys. Yang kelima guys, selanjutnya adalah kita bisa siapkan lampu UVA dan UVB guys. Jadi lampu ini berfungsi untuk menggantikan matahari jika kalian mempunyai tempat di indoor ya guys. Jadi kalau di indoor wajib pakai ini guys. Jadi ini lampunya yang pertama UVA, yang ini UVB. Jadi kalau UVA ini bentukannya seperti ini kebanyakan ya guys. Nah UVA ini cenderung lebih ke panas ya guys. Jadi bukan untuk pengganti dari sinar matahari. Nah karena panas ini dibutuhkan untuk kura-kura dalam bermetabolisme dan mencerna makanannya guys. Jadi kalau di alam liar dia berjemur dengan sinar matahari, dengan panas sinar matahari. Nah kalau di indoor kita bisa menggantikan panasnya menggunakan lampu UVA ini guys. Ini juga ada di toko-toko online, kalian bisa cari dengan mereknya cukup banyak ya guys. Selanjutnya lampunya adalah UVB guys. Jadi UVB ini tidak terlalu panas, bahkan dia sinarnya yang kita butuhkan. Nah sinar dari UVB ini juga menggantikan dari sinar matahari ya guys. Nah sinar matahari banyak fungsinya untuk merubah zat vitamin dan juga menambah vitamin dari secara alami dari sinar lampu yang diterimanya ya guys. Ini wajib banget bagi kalian yang mempunyai kura-kura di dalam ruangan guys. Yang keenam, adalah filtrasi ya guys, atau biasanya kita menyebut saringan ikan. Nah filtrasi itu untuk menjaga sirkulasi air dalam penyaringan kotoran-kotoran di dalam air ya guys. Ya kita bisa melihat seperti sirkulasinya, filtrasinya ikan itu sama seperti yang di kura-kura. Cuma kalau di kura-kura tidak seharus sebersih yang ada di ikan, tapi kalau bersih atau lebih filtrasinya bagus seperti filtrasinya ikan koi itu lebih bagus lagi, karena bisa menjaga dari kura-kura dari terserang penyakit jamur dan bakteri guys. Jadi filtrasi ini fungsinya untuk menyaring
kotoran-kotoran dari kura-kura kita ya guys. Jadi kalau filtrasi dari kura yang baik, untuk yang di kura sih paling bagus seperti sistemnya di koi ya guys. Jadi ada kapasnya, ada juga batunya, ada sistem biobakterinya, ada macam-macam, itu lebih bagus. Tapi kalau saya menggunakan saringan-saringan seperti ikan pada normalnya yang tidak biasa, ya biasa saja lah. Jadi bukannya sistemnya sebagus ikan koi. Untuk filtrasi yang dibutuhkan yang pertama adalah pompa air ya guys. Jadi pompa air penting banget untuk mendorong air dari bawah ke atas di penyaringan, kotak penyaringan filtrasinya itu guys. Jadi pompanya bisa kalian sesuaikan dengan jumlah air, debit air, dan juga bisa sampai disesuaikan dengan kotaknya ya. Jangan sampai nanti tekanan terlalu tinggi hingga airnya bisa muncrat ke sembarang tempat. Dan yang selanjutnya adalah selangnya. Jadi jangan lupa pompa dan selangnya ya. Jadi selangnya untuk mendorong ke atas, dan selangnya itu juga sering membuat buntu dari kotoran ikan tersebut. Jadi sehingga kalian juga harus bisa merawat dari selang-selangnya itu juga ya guys. Yang selanjutnya adalah filter yang terbuat dari kapas ini ya guys. Jadi yang pertama ada filter yang warna hitam dan yang ukurannya pori-porinya cukup besar. Nah ini fungsinya taruh di atas. Dan filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang cukup besar ya guys, dan sisa-sisa pakan yang disisakan oleh kura-kura kita. Nah di bawahnya filter hitam ini guys juga terdapat namanya filter 5D atau biasanya disebut orang 8D, 5D, 4D. Jadi D-nya itu bukan dimensinya, itu maksudnya bukan untuk D-nya itu adalah lapisannya ya guys. Jadi lapisannya terdapat beberapa lapisan dari saringan pori-pori besar, pori-pori kecil sampai pori-pori halus. Dan ini bisa menyaring dari kotoran-kotoran halus ditangkap oleh filtrasi ini guys. Dan jangan lupa kotaknya juga. Kotaknya ini guys, kotaknya juga harus yang kuat, karena juga kalau kuat itu bisa menyangga ya guys. Kalau kuat plastiknya itu bisa menyangga si debit air ini, karena kan filtrasinya kan lambung air. Nah ini kalau misalnya nggak kuat itu bisa patah dan bisa menjatuhkan ke kura-kura kita guys. Jadi kalian juga pilih kualitas kotak dari filtrasi itu yang baik ya guys. Oh ya guys, untuk filternya kalian bisa cuci ya guys setiap 1 minggu 1 kali, karena rata-rata 1 minggu itu sudah kotor. Jadi kalau kalian bisa lebih rajin mencuci filtrasinya, bisa 1 minggu 2 kali, itu bisa kualitas airnya bisa lebih lama. Jadi kalian tidak perlu menguras seminggu sekali, bahkan bisa sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu sekali. Yang penting kalian bisa menjaga dari sering mencuci, yang penting kalian sering mencuci kapasnya ya guys, dari 2 kapas tadi ya guys. Yang ke-7 guys. Yang ke-7 guys, yaitu kita siapkan namanya saklar lampu otomatis guys. Ini kadang-kadang kita pemilik kura itu lupa dengan ini ya guys. Jadi ini itu fungsinya untuk mengatur, menyalakan suatu lampu, menyalakan suatu filtrasinya dan penghangatnya, itu bisa menggunakan sistem otomatis ini guys. Nah yang perlu kalian ketahui adalah kura-kura itu perlu jam tidur di malam hari guys. Jadi jangan nyalakan lampu 24 jam karena bisa mengganggu sistem tidurnya mereka guys. Nah dengan saklar ini guys, kalian bisa setting bahwa pada saat malam hari lampu kalian mati ya guys. Dan dengan lampu mati dia bisa tidur secara baik si kura-kura air ini guys. Yang selanjutnya adalah guys, kalian juga bisa atur nyalanya filtrasi kalian sesuai dengan kebutuhan dari air, karena tidak perlu 24 jam nyala ya guys. Jadi kalau bisa saran saya malam juga air filtrasi ini juga berhenti, karena juga bisa mengganggu suaranya, mengganggu tidur dari si kura-kura ini guys. Jadi benar-benar gelap dan tidak ada suara ya guys. Nah, kalian bisa atur ini. Jadi ini bisa kalian bikin saklar banyak gitu dan disatukan ke sini. Jadi kalau pas matinya bareng semuanya. Jadi kalian tidak perlu repot menyalakan lampu, menyalakan listrik dan segala macamnya, karena sudah mengatur otomatis di sini guys. Ini mereknya Tupperware. Saya pakai Tupperware dan harganya nggak mahal guys, sekitar 100 ribuan lah. Dan ini bisa kalian pakai cukup lama dan cukup awet ya guys. Dan yang selanjutnya fungsi ini adalah juga bisa menghemat listrik kalian ya guys. Jadi listrik kalian juga lebih hemat karena tidak terlalu memakai 24 jam ya guys. Jadi guys, saklar ini juga bisa membantu ketenangan dari kura-kura, karena kura-kura sebenarnya guys tidak nyaman dengan
suara dari kemericiknya air dari filtrasinya itu guys. Jadi kura-kura tuh lebih nyaman dengan suara-suara hening. Makanya dengan sistem ini juga bisa membantu dari istirahat malam tidurnya dia, bahkan untuk istirahat siangnya dia. Jadi kalian bisa nyalakan antara 3 jam atau 4 jam di siang hari. Dari pagi sampai siang, istirahat dulu 2 jam 3 jam, nanti sore sampai jam 6 itu bisa kalian lakukan supaya supaya kura-kura kalian lebih nyaman dalam beristirahatnya guys. Oke guys, jadi review singkat kita membahas peralatan kura-kura air kita jika kalian memelihara di indoor ya guys. Dan jika kalian ada masukan lagi bisa ketik di kolom komen ya guys. Oke guys, jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya bikin video makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobiku, salam sehat hewanku. Goodbye guys.